Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia positif COVID-19. Saat ini Ida sedang menjalani isolasi mandiri. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia positif terpapar COVID-19. Namun menurut pihak Kementerian Ketenagakerjaan, Menaker Ida saat ini sedang beristirahat dan menjalani isolasi mandiri. Lewat akun Instagramnya, pihak Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan meski positif COVID, namun kondisi Menaker dalam keadaan baik-baik saja. Pihak Kemenaker juga meminta doa agar Menaker Ida cepat sembuh. Sebelum dinyatakan positif COVID-19, Menaker Ida mengikuti sejumlah kegiatan. Salah satunya pada 24 November, Menaker menjadi pembicara kunci dalam acara peluncuran hasil analisis dampak COVID-19 terhadap perluasan kesempatan kerja dan implikasinya. Sebelum Ida, sejumlah menteri juga terpapar COVID-19, diantaranya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Agama Fahrul Razi. Tim Liputan iNews melaporkan. Terpapar COVID-19, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur meninggal dunia di RSKD Duren Sawit, Jakarta. Almarhum telah dimakamkan di TPU Pondok Ranggon. Menggunakan protokol COVID-19, jenazah Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur Ade Yulia Harun dimakamkan di TPU Pondok Ranggon, Jakarta. Pihak keluarga yang hadir tetap jaga jarak. Ade Yulia Harun meninggal dunia Rabu malam kemarin di Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit, Jakarta. Ade Yulia meninggal saat dirawat usai dinyatakan terpapar COVID-19. Kabar duka ini menambah daftar pejabat Pemprov DKI Jakarta yang meninggal akibat terkonfirmasi COVID-19. Pemirsa, pariwisata Bali kembali menggeliat di tengah adaptasi kebiasaan baru. Setelah sempat mati suri akibat pandemi COVID-19, Pulau Dewata ini siap menerima kunjungan wisatawan kembali dengan menerapkan protokol kebersihan, kesehatan, keamanan, dan ramah lingkungan. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, wisatawan sudah bisa kembali menikmati keindahan Pulau Seribu Pura. Jika Anda ingin merasakan sensasi berayun di ketinggian seperti ini, datanglah ke destinasi wisata Blangsinge di Kabupaten Gianyar, Bali. Tidak hanya menyajikan permainan yang memacu adrenalin, tetapi ini juga menjadi favorit para wisatawan untuk berfoto dengan latar belakang keindahan air terjun. Meskipun sempat mati suri karena pandemi, kini destinasi wisata ini kembali dibuka. Setiap wisatawan yang datang ke tempat ini diwajibkan untuk melaksanakan protokol CHSE dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Aku rasa sudah bagus ya, prokesnya juga udah diterapkan di semua objek wisata juga. Alhamdulillah kita di foto atau makan aja yang dibuka masker. Masker tetap kita pakai, jaga jarak pun tetap ada. Melihat kondisi masyarakat yang parno, makanya harus ada suatu program yang membuat itu orang yakin. Saat berwisata itu mereka nyaman, mereka sehat. Sehingga muncullah program I Do Care, Indonesia Care ini. Nah, sekarang Anda tak perlu khawatir lagi untuk melakukan perjalanan wisata. Karena setiap destinasi wisata sudah diwajibkan melaksanakan protokol kesehatan untuk keamanan, kenyamanan, dan kesehatan pengunjungnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus baru COVID-19 kembali melonjak hingga 8.369 kasus. Satgas COVID-19 mengatakan lonjakan terjadi karena belum optimalnya validasi data dan turunnya tingkat ketaatan akan protokol kesehatan. Lagi-lagi kasus baru COVID-19 kembali membludak hingga 8.000 kasus. Kasus baru kian meningkat dalam sepekan terakhir, mulai dari 5.000 menjadi 6.000 kasus hingga puncaknya menjadi 8.000 kasus. Namun Satgas Penanganan COVID-19 menyebutkan terjadi lonjakan karena belum optimalnya validasi data secara langsung. Angka yang sangat tinggi ini salah satunya disebabkan karena sistem yang belum optimal untuk mengakomodasi pencatatan, pelaporan, dan validasi data dari provinsi secara real time.
Seperti kasus COVID-19 di Papua yang tercatat 1.700 kasus yang ternyata hasil akumulasi sejak 19 November kemarin. Selain karena belum optimalnya validasi data, lonjakan kasus juga dipicu libur panjang pada akhir Oktober lalu. Satgas menemukan terjadi tren penurunan kepatuhan individu sebelum dan sesudah liburan. Dari penggunaan masker yang awalnya 89% turun menjadi 59%. Lalu kepatuhan jaga jarak pun turun dari 77% menjadi 43%. Selain itu, tempat terjadinya pelanggaran protokol kesehatan paling sering dijumpai di restoran atau kedai sebesar 30%. Disusul rumah 21%, tempat olahraga 18%, jalanan umum 14%, dan tempat wisata 13%. Satgas Penanganan COVID-19 menegaskan liburan dan turunnya tingkat kepatuhan jadi pemicu tingginya kasus COVID-19 harian. Ini adalah angka yang sangat besar dan tidak bisa ditolerir. Mohon agar diperhatikan bahwa terus meningkatnya angka kasus positif ini menandakan bahwa laju penularan masih terus meningkat. Jelas terlihat hal ini terjadi karena masyarakat semakin hari semakin mengabaikan protokol kesehatan. Jika masyarakat semakin lengah dalam menjalankan protokol kesehatan, seperti yang ditunjukkan dalam 3 periode libur panjang, maka akan meningkatkan penularan, dan apabila dilakukan testing dan tracing, maka kasus positif akan meningkat. Untuk mengantisipasi lonjakan kembali terjadi, pemerintah pun mengurangi jumlah hari libur nasional akhir tahun dari 11 hari menjadi 8 hari. Tim Liputan iNews melaporkan.